Wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai kurva normal baku. Oke. Jadi ada teorema, jika variabel random kontinu X dengan berdistribusi normal dengan parameternya adalah mu dan variansinya adalah sigma kuadrat, ini ya dilambangkan dengan X berdistribusi normal, ini adalah raratanya mu, variansinya adalah sigma kuadrat, maka variabel kontinu Z itu adalah X min mu dibagi dengan sigma. Jadi ini tergantung parameter yang ada di normal. Ini variabel kontinu Z ini berdistribusi normal dengan mu-nya adalah 0, variansinya adalah 1. Sehingga berdasarkan teorema ini, untuk mengubah dari distribusi normal ke distribusi normal baku, yaitu dengan mentransformasi Z sama dengan X min mu dibagi dengan sigma. Sehingga nanti untuk menghitung berapakah peluang X antara A dan B, itu adalah integral dari A sampai B fx dx yang disajikan dari tabel distribusi normal baku Z yang ada di buku Anda. Nah, tabel distribusi normal baku Z ini menyatakan luasan daerah di bawah kurva normal baku dan di atas sumbu Z, serta nanti dibatasi Z sama dengan 0 dan Z sama dengan Z. Nah, namun sebelumnya terlebih dahulu kita mentransformasikan variabel X ke variabel Z, di mana Z-nya adalah X min mu dibagi dengan sigma. Nah, sehingga kalau Anda ingin mencari berapakah peluang X, ini X besar ya, antara A sampai B, itu sama artinya Anda mencari dari tabel normal baku, tabel kurva normal baku. Saya ambil contoh, misalkan seperti ini. Carilah luasan di bawah kurva normal baku yang dibatasi Z-nya 0 dan Z-nya 1,24. Ini kalau di buku Anda, di bagian belakang tabel 3, ini ada distribusi normal baku, tabel untuk distribusi normal baku. Angka-angka pada tabel ini menunjukkan luasan di bawah kurva normal, antara 0 sampai Z, sehingga maksimal adalah nilainya mendekati 0,5. Kita lihat di sini, ini ada 0,499. Nah, sehingga luasan dari 0 sampai Z adalah 0,5. Sehingga nanti kalau untuk Z yang negatif, itu sama dengan 0 sampai Z, atau 0 sampai min Z sampai 0. Luasannya sama, karena ini simetris, sehingga tadi sifat dari kurva normal itu adalah simetris di tengah-tengah. Nah, sebagai contoh, yang dibatasi Z sama dengan 0, ini ya, Z sama dengan 0, berada di tengah-tengah. Kenapa yang di tengah-tengah ini 0? Kita kembali lagi ke sini bahwa Z itu berdistribusi normal dengan mu-nya 0. Sehingga di sini mu-nya 0, tengah-tengahnya adalah 0. Nah, di sini 0 sampai 1,24. 1,24 berarti berada di sebelah kanan 0. Kita lihat di sini luasannya. Bagaimana cara mencari di dalam tabel? Kita lihat di sini 1, titik ya, koma ya. 1,24. Berarti kita cari 1,2, kemudian jadi ke bawahnya dulu 1,2, kemudian kita mencari kolom yang 0,04 sehingga 1,24. Berapa nilainya di sini? 0,3925. Nah, sehingga luasan dari 0 sampai 1,24 Z-nya ya, itu adalah 0,3925. Oke. Contoh berikutnya. Carilah luas di bawah kurva normal baku yang dibatasi Z-nya adalah min 0,76 sampai 0. Kita lihat di sini, dari 0 sampai 0,76 itu sama luasannya dari min 0,76 sampai 0. Karena kanan dan kiri simetris, luasannya sama. Sehingga kita tinggal mencari 0,76, 0,7, kemudian yang di sininya adalah 6, kolom yang 0,06 ya, sehingga diperoleh 0,25
0,2764 sehingga luasannya adalah 0,2764. Oke. Contoh berikutnya. Nah, di sini dari negatif 0,76 dan positif 1,24 sehingga luasannya ada dua daerah. Ini adalah daerah yang pertama dan ini adalah daerah yang kedua. Daerah yang pertama ini tadi sudah kita cari, nilainya adalah luasannya adalah 0,2764. Sedangkan luasan yang kedua ini juga sudah kita cari, yaitu 0,3925, sehingga mencari luasan dari sini sampai sini tinggal kita jumlahkan. Maka diperoleh luasannya adalah 0,6689. Oke, cukup mudah ya. Sudah 3 contoh. Kemudian di sini ada contoh lagi, yaitu sebelah kanan Z negatif 0,76. Artinya kita cari dulu dari 0 sampai min 0,76 ini luasannya berapa. Nah, sedangkan dari 0 sampai ke kanan ya, karena di sini yang diminta adalah kanan, dari 0 sampai ke kanan luasannya adalah 0,5. Oke, kita cari dulu 0,76. Luasannya adalah 0,2764. Gimana sih cara mencarinya? Tinggal kita cari 0,76. Di sini 0,7 kemudian 6 ya. Seperti tadi caranya, tinggal kita jumlahkan sehingga diperoleh 0,7764, sehingga peluang Z yang lebih besar dari negatif 0,76 adalah 0,7764. Mungkin nanti di rumah Anda bisa mencoba berapa sih luasan di bawah kurva normal baku di sebelah kiri Z negatif 0,76. Oke, sekian dari saya pembahasan tentang tabel kurva normal, luasan di bawah kurva normal baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.